sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali. Ana gimana kabarnya malam ini? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Hengki sendiri? Sama, luar biasa, dahsyat dan mantap Ana. Hengki, ya? Ini tahu nggak yang namanya cinta-cinta gitu? Oh ya tahu lah. Pasti tahu ya. Ya apalagi cinta anak kecil aja sekarang, anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun tahu yang namanya cinta ya. Kalau lagi jatuh cinta nih? Enggak. Enggak. Cuma nanya aja. Oh iya. Kalau misalnya istilah TTM tahu nggak? Tahu nih. Teman tapi mesra ya? Oh, pernah ngalamin ya teman tapi mesra? Pernah tapi dulu nah. Iya kan awal-awal kadang orang dari teman lama-lama jadi teman teman tapi mesra, lama-lama kok jadi selingkuh gitu kan, lama-lama kok jadi hal yang gimana gitu. Nah, apakah selingkuh itu boleh atau tidak gitu ya? Katanya selingkuh itu indah ya, Nah. Apakah itu betul ya, Nah ya? Oh, mungkin juga ya, nggak tahu ya. Kayaknya sekarang lagi ngetren ya, selingkuh itu wah indah, kalau nggak selingkuh rasanya nggak ada tantangannya. Betul. Nanti kita tanya sama narasumber kita. Tapi yang lebih anehnya gini, Ana, di luar sana orang kita lihat kalau mereka yang cinta sesama, mereka anggap itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang normal. Padahal kan apakah itu boleh, apakah itu tidak, nanti kita bisa tanya ke narasumber kita malam hari ini. Iya, bahkan mungkin di negara luar mungkin hal tersebut udah disahkan, mungkin ya boleh diperbolehkan sesama itu menikah gitu ya. Apakah itu benar, nanti kita tanya sama narasumber kita. Ya pemirsa, malam hari ini sangat menarik sekali, kita akan mengangkat tema cinta terlarang. Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif atau secara langsung dari Padam TV. Jadi pemirsa, pada malam hari ini mungkin Anda sedang mengalami cinta terlarang. Anda bisa bercerita apakah itu betul, apakah itu boleh, dan apa solusinya, nanti bisa tanya ke narasumber kita dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi pemirsa, apabila pemirsa pada malam hari ini mungkin sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, baik masalah apapun yang sedang Anda hadapi, atau mungkin Anda bertanya-tanya apa sih cinta terlarang itu, jangan ragu lagi, ayo ambil handphone Anda sekarang. Anda bisa curhat, Anda bisa SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, dengan tema cinta terlarang kita sudah kehadiran narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang di rumah. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Selamat malam Budita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki. Selamat malam. Selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap selalu. Luar biasa sekali ini. Ya. Tengah malam gitu luar biasa gitu. Apalagi temanya cinta terlarang. Apa ini cinta terlarang? Kenapa Pak Susilo mengangkat tema ini? Ya, karena begini Heki, banyak orang mengalami kebingungan tentang definisi cinta sesungguhnya. Ya. Kadang orang sudah punya istri, lalu dia berkata jatuh cinta lagi kepada wanita lain. Dan itu dianggap sesuatu yang normal. Nah, bagaimana, apakah itu sesuatu yang normal? Kita akan bahas malam hari ini secara detail. Dan yang menariknya, kadang ada orang-orang yang misalkan mereka nggak mau selingkuh, tapi ada entah bagaimana caranya mereka mau keluar dari perselingkuhan, mereka juga nggak bisa. Karena ada seperti satu kayak magnet gitu ya, yang menarik, dan akhirnya terjadi perselingkuhan terus menerus, dan mereka berkata aku mau lepas tapi nggak bisa. Nah, apakah yang menyebabkan? Karena kalau kita mau tahu solusi dari sebuah permasalahan, kita harus tahu apa dulu yang menyebabkan, dan kita akan membahas secara detail malam hari ini. Lalu apa dong yang menyebabkan seseorang bisa sampai menjalani cinta terlarang? Ibu atau saya? Silakan Pak. Oke. Saya melihat di dalam lapangan banyak orang mengalami cinta terlarang dimulai dari hati yang kosong. Karena di dalam setiap manusia ini kan punya yang namanya tabung cinta. Makanya
saya misalkan sekarang punya anak wanita, saya akan berusaha untuk memenuhi tabung cinta walaupun saya tidak sempurna bisa memenuhinya. Kenapa? Karena yang bisa memenuhi tabung cinta dalam hati kita itu hanya Tuhan. Saya ambil contoh, misalkan seorang wanita yang kurang kasih sayang dari papanya misalkan gitu ya, atau papanya maaf waktu dia masih kecil dia meninggal, akan kecenderungan begitu ada pria yang memperhatikan dia seperti seorang papa memperhatikan anak, wanita ini akan kelepek-kelepek, tersanjung gitu Pak ya. Tersanjung, ngambang dia langsung. Kenapa? Begitu diperhatikan, sudah makan sayang, barusan diperhatikan, belum jadian sudah manggil sayang gitu kan. Wanita ini langsung waduh rasanya gimana gitu kan. Dan bahkan dikasih perhatian, diberikan kasih sayang, kadang diberikan hadiah gitu ya. Dia sangat mudah sekali untuk jatuh cinta. Kenapa? Karena ada tabung cintanya yang di dalam hatinya yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi oleh Tuhan, tapi tidak diisi oleh Tuhan. Dan banyak juga orang yang berpikir begini, untuk mengatasi kesepian, aku mencari pasangan. Sehingga gonta-ganti pasangan, tapi ternyata menurut data yang ada di lapangan, mereka gonta-ganti pasangan, ternyata tetap kesepian, itu anehnya. Benar ya Bu ya? Mereka betul aja lah Bu. Biar cepet, betul. Biar cepet. Ya, tapi itu memang sebuah data sih dari yang apa kita temukan di lapangan. Kenapa? Karena kekosongan hati nggak bisa ditemukan diisi dengan kehadiran orang lain. Kosongan hati dimulai dari diisi oleh kehadiran Tuhan dalam hati kita. Nah, banyak orang berpikir, aku menemukan cinta sejati. Tapi sebenarnya yang membuat dia merasa menemukan cinta sejati karena kekosongan dalam hatinya. Contohnya lagi yang lain. Seorang wanita merasa dirinya kurang berharga karena sering dihina, sering dilecehkan dan berbagai macam gitu ya. Sehingga begitu ada seorang pria yang memperhatikan dia dalam tanda petik ngefans gitu kan, dia akan mudah sekali untuk jatuh cinta. Bahkan bukan hanya jatuh cinta, merelakan segala-galanya untuk mendapatkan fans, untuk mendapatkan perhatian dari pria ini. Dia berkata, aku nggak suka, aku pengen berhenti. Tapi apa yang terjadi? Tetap terjadi hubungan terus. Kenapa? Karena yang membuat hubungannya ini dasarnya nggak benar. Yang membuat hubungannya adalah karena dia takut kehilangan fans, takut tertolak sebenarnya. Takut kalau misalkan aku berkata tidak, maka dia akan pergi dari hidupku. Nah, itu salah satu penyebab pertama kenapa orang terlibat dalam cinta terlarang. Karena luka hati ini dibentuk dari semenjak masa kecil mungkin, atau perlakuan dari lawan jenis atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, mungkin berita yang melanjutkan yang kedua. Ya, luka hati itu tentu saja mengakibatkan kekosongan di dalam hati ini, begitu ya. Kekosongan di dalam hati karena ada seorang penulis yang berkata bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki sebuah kebutuhan yang begitu luar biasa akan cinta. Jadi setiap manusia ketika dia terlahir di muka bumi ini sebenarnya dia sudah krisis kasih sayang gitu. Dia membutuhkan kasih sayang yang begitu luar biasa. Makanya ada seorang penulis yang berkata bahwa ada satu lubang di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh cinta yang sejati. Dan apabila lubang di dalam hati kita ini tidak terisi, maka akibatnya adalah kita akan seperti yang tadi Pak Susilo katakan, kita akan mencari cinta dari figur-figur yang salah, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa sampai menjalani cinta terlarang, sebelumnya kita mungkin bisa definisikan dulu ya, yang disebut cinta terlarang itu seperti apa sih sebenarnya? Apa itu definisinya? Yang pasti gini, kalau terlarang kan berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai, tidak sesuai dengan norma. Betul. Contohnya misalkan hubungan kakak sama adik, kemudian ayah dengan anak, anak dengan ibu, anak dengan ibu tiri, anak dengan ayah tiri mungkin. Betul. Kemudian yang bukan dengan pasangannya. Saya sudah punya istri berhubungan dengan wanita lain. Selingkuh gitu Pak ya? Selingkuh, itu jelas cinta terlarang Pak ya? Tapi kalau orang pacaran juga, cinta segitiga juga terlarang, apalagi segitujuh. Kan kalau pacaran kan kebanyakan gitu. Satu nggak cukup, kita harus bandingkan satu sama lain. Emangnya beli barang, gitu kan ya? Kalau membandingkan sebelum jadian gitu kan seharusnya. Betul. Dan kemudian juga cinta dengan orang yang sudah memiliki keluarga, itu juga dikatakan sebagai cinta terlarang. Sudah tahu bersuami, sudah tahu sudah beristri, masih tetap saja dicintai. Kemudian yang lebih uniknya lagi, yang bisa disebut juga cinta terlarang adalah ketika kita mencintai pasangan kita melebihi rasa cinta kita kepada pencipta kita.
Karena apa? Sumber cinta sejati sebenarnya kan Tuhan ya. Ya, Tuhan itu adalah sekali. sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mencintai pasangan kita melebihi cinta kita terhadap Tuhan, itu membuat membuat seseorang menjadi ketika kehilangan pasangan sepertinya udah akhir dari kehidupan ini gitu. Itu akhir dari segala-galanya. Makanya sampai ada orang-orang yang putus cinta itu frustrasi, depresi, sampai bunuh diri, mengakhiri hidupnya gitu. Itu karena dia mencintai pasangannya jauh lebih besar daripada dia mencintai penciptanya. Ya. Seperti itu. Dan sebenarnya dia bunuh diri itu bukan karena putus cinta, tapi karena kekosongan dalam hatinya itu. Sekarang kita mendengar berita, headline berita, bunuh diri karena putus cinta. Putus cinta seharusnya tidak mengakibatkan bunuh diri. Budita berapa kali putus cinta? Kenapa? Karena kalau putus cinta mengakibatkan orang bunuh diri, berarti setiap orang putus cinta akan bunuh diri dong. Ya kan, kenyataannya ini berapa kali? Rahasia juga ya, saudara. Ya, itulah realita yang terjadi di lapangan. Dan kenapa orang terlibat cinta terlarang ini? Kadang pergaulan itu sangat mempengaruhi kita, bukan kadang, sering kali pergaulan itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Kalau pergaulan kita dengan orang-orang yang sering melakukan cinta terlarang, kita akan mudah sekali untuk tergoda. Apalagi biasanya sih laki-laki, tapi wanita juga sih. Kenapa? Karena rasa penasaran, rasa ingin tahu. Misalkan laki-laki diajak dugem, kemudian coba minum, mabuk, dan lihat cewek cantik, pengen coba dan segala macam, temennya berkata, cobalah ini hebat dan segala macam mungkin, dan akhirnya dia muncul fantasi-fantasi, dan akibatnya dia terlibat dalam cinta yang terlarang. Kenapa? Secara agama dia belum menikah, dan apalagi kalau dia sudah beristri gitu kan ya, seharusnya dia berhubungan sama istri tapi dia berhubungan sama orang lain. Nah, itu cinta terlarang. Apalagi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat saat ini dikatakan bahwa selingkuh itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Apa yang salah dengan selingkuh? Justru dibilang, kamu tuh takut ya sama pasangan kamu. Kamu nih ikatan suami takut dibilang istri. pengecut gitu kan. Ya. Sehingga sampai kamu nggak mau selingkuh gitu, atau ikatan istri takut suami ya sampai nggak mau gitu.